Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada pada saat ini. Ibadah Minggu kali ini masih kita lakukan secara online oleh karena penyebaran virus corona yang masih sangat rawan bagi kita semua. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara online ini tidak mengurangi penghayatan kita dalam menyambut dan mengalami berkat Tuhan, khususnya pada perayaan hari ulang tahun ke-33 Gereja Kristen Indonesia. Kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir berjumpa dengan kita, sekalipun kita beribadah bersama dengan keluarga dari rumah kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. yang berjalan makin lama semakin kuat. Marilah kita datang bersukacita kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Jemaat yang dikasihi, ibadah dalam rangka HUT ke-33 GKI ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Damai Tuhan besertamu. Dan bersertamu juga. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi dan kegiatan sosial kemasyarakatan masih dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif
Dan di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih. Ataukah kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya berkata kepada diri kita sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita menyatukan hati berdoa. Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripada-Mu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu, walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus,
dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 dan 19 serta 21 tertulis, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Tuhan, pada hari ini, jemaat-jemaat GKI di seluruh Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-33. Kami berterima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami semua ingin mendengarkan suara kebenaran Tuhan yang kembali memperingatkan dan meneguhkan kepada kami untuk kami tetap mendasari hidup kami dengan kasih dan juga terus berkarya sampai Tuhan panggil kami kembali. Pimpinlah kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum
ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang setia merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, 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 Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Hari ini seluruh jemaat GKI merayakan hari ulang tahun yang ke-33. Dan kembali kita diingatkan untuk berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Tentu saja dari tema ini diharapkan kita semua tetap hidup dalam persekutuan kasih dan terus berkarya di sepanjang kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin menyampaikan suatu hal di awal ini. Saya punya tokoh aktor favorit, Bapak Ibu. Nah, ini tokoh favoritnya. Ya, dia bernama Mark Wahlberg. Nah, ini tokoh saya senang, Bapak Ibu, karena kalau dia main peran, dia jarang sekali memainkan peran romantis. Tapi sering sekali berperan sebagai seorang pahlawan. Dan menurut saya aktingnya sangat bagus. Tetapi yang membuat saya terkesima adalah seorang aktor terkenal dengan begitu banyak film dan tinggal di tengah-tengah dunia yang sekuler ini, ternyata punya refleksi iman yang sangat baik. Seperti yang tertayang, dia mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah kasih mimpi yang sesuai dengan budget kita. Tuhan tidak pernah ngecek besarnya saldo rekening bank kita. Yang dicek Tuhan adalah iman kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya menerjemahkan maksud dari refleksi Mark ini adalah
Tuhan mengizinkan persoalan-persoalan terjadi pada kita. Namun pada waktu itu Tuhan tidak melihat apakah bank mental kita siap, apakah bank spirit kita siap, atau apakah seluruh keberadaan kita siap untuk diberikan dan diizinkan oleh Tuhan persoalan-persoalan. Apakah kita ini siap atau kita tidak siap? Tetapi yang Tuhan mau lihat adalah iman kita kepadanya. Bapak Ibu, ketika mempersiapkan firman ini dan membaca refleksi dari Mark ini, saya teringat kisah Eksodus, perjalanan keluar bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Di dalam kitab Bilangan pasal 1 dilaporkan pada waktu itu kelompok orang Israel atau bangsa Israel yang keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa itu berjumlah 603.550 orang, Bapak Ibu. Dan menurut saya ini jumlah yang sangat banyak. 1.000, 2.000, 3.000 saja buat saya sudah banyak, Bapak Ibu. Dan jumlah ini itu adalah baru untuk laki-laki usia 20 tahun ke atas. Sedangkan laki-laki usia 20 tahun ke bawah, perempuan dan anak-anak belum terhitung. Ada sumber yang mengatakan pada waktu Musa membawa bangsa Israel malam itu, seluruh grup itu, kelompok itu, kira-kira berjumlah 2 juta. Sangat besar. Jemaat GKI Sangkra sekitar 2.500. Bayangkan Bapak Ibu, satu gerombolan besar ini berjalan di waktu yang bersamaan. Tidak ada persediaan apa-apa. Mereka memang punya emas dan punya uang. Tetapi tidak mungkin ada persediaan makanan yang banyak. Dan kalau perjalanan itu 40 tahun mau nyiapkan bagaimana? Sedangkan mereka selalu berada dalam perjalanan, mereka nomaden, pindah sana pindah sini Bapak Ibu. Tiap hari mereka diberi makan roti sorgawi atau roti dari surga, yaitu roti manna dari Tuhan. Karena tidak ada gudang-gudang untuk mereka sediakan makanan untuk 2 juta orang ini Bapak Ibu. Kalau betul sumber itu ya, dia mengira-ngira jumlah bangsa Israel itu. Gak ada Bapak Ibu, gak bisa. Saat ini pun rasanya sulit sekali, berapa restoran, berapa toko bahan makanan, dan berapa tempat yang harus disiapkan untuk persediaan buat sekitar 2 juta orang makan pagi, makan siang, dan makan malam. Siapa yang mengerjakannya? Tapi itu menariknya Bapak Ibu. Tuhan tidak lihat kamu siap atau tidak. Tuhan izinkan persoalan itu terjadi. Yang Tuhan mau lihat adalah iman percaya kita kepadanya. Pada waktu lalu, ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel keluar, Tuhan mau lihat mereka punya iman kepada Tuhan atau tidak di dalam perjalanan itu. Bapak Ibu, yang diberi oleh Tuhan pada waktu itu roti dari surga, yaitu roti manna. Roti dari surga di dalam perjanjian baru adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau makan roti manna, maka akan lapar lagi. Tetapi kalau makan roti dari surga, akan memperoleh kehidupan. Tidak akan mati lagi, atau tidak pernah akan mati, melainkan akan hidup kekal. Itulah gambaran di dalam bacaan kita ketika Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, siapa yang makan aku, ia akan hidup selamanya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah roti dari surga. Kata makan dagingnya, minum darahnya, makan aku, itu artinya percaya pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kalau orang percaya kepadanya, maka orang akan memperoleh keselamatan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan memperoleh keselamatan. Maka pengakuan Petrus di dalam ayat
68 dan 69 itu menjadi inti pesannya Bapak Ibu Saudara. Makan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, maka akan memperoleh kehidupan. Petrus mengatakan itu. Ketika banyak orang yang menjadi kecewa kepada Tuhan Yesus dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dan kawan-kawannya, "Apa kamu juga tidak pergi?" Petrus mengatakan, "Bagi kami pergi kemana? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup." Lalu Petrus mengatakan bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi pada saat itu Petrus mewakili kawan-kawannya untuk menyatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yakin mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Petrus mengatakan perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Bapak Ibu, penting sekali bagi penginjil Yohanes ini untuk menyampaikan kepada pembaca-pembacanya, baik dari dulu kala sampai hari ini sampai yang akan datang, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena percaya pada Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan. Dosa yang manusia lakukan memberikan manusia hukuman maut. Tetapi manusia bisa terlepas dari hukuman maut itu kalau manusia percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ia memperoleh hidup yang kekal. Dan percaya kepada Tuhan Yesus itu juga memberikan jaminan kepada manusia bahwa ketika dia menjalani kehidupannya yang berat di dunia ini, dia punya penopangnya. Dia punya juru selamatnya. Karena Tuhan Yesus itu juru selamat bukan nanti saja. Tetapi sejak kita hidup di dunia ini, ia penopang hidup kita. Ia kekuatan kita. Karena ia juru selamat. Seburuk apapun situasi kita, mungkin saat ini masih gelap Bapak Ibu. Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, ia menjadi penopang dan kekuatan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Yesus adalah gambaran kehadiran Allah di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia ini. Ketika Yesus hadir, itu berarti Allah bersama-sama dengan kita. Dan Yesus ini adalah gambaran dari kasih Allah yang sempurna. Di dalam Yesus, melalui Yesus, Allah menunjukkan kasih-Nya yang sangat besar, sangat dalam, dan sangat tinggi kepada dunia ini. Oleh sebab itulah, Rasul Yohanes ini dikenal sebagai Rasul Kasih. Karena Yohanes sejak awal berbicara, dan di seluruh bukunya itu berbicara tentang kasih. Orang yang percaya kepada yang kudus dari Allah, juru selamat itu. Karena yang kudus dari Allah ini adalah ekspresi dari cinta kasih Allah yang sangat sempurna. Karena itu Yohanes mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih Allah yang memberikan Yesus kepada dunia ini. Relevansinya apa dengan kehidupan kita sekarang Bapak Ibu? Relevansinya adalah berarti gereja itu dibangun di atas dasar kasih. Gereja itu adalah komunitas kasih. Gereja itu fondasi hidupnya adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi GKI merupakan komunitas kasih yang hidup di atas dasar kasih Tuhan Yesus dan hidup oleh karena kasih Allah. Bahkan firman Tuhan di dalam berita anugerah tadi mengatakan Allah adalah kasih. Artinya Bapak Ibu, kalau kita melakukan kasih, di situ tanda Allah ada. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak mengasihi, Allah tidak hadir di situ. Maka penting sekali bagi kita, gereja Tuhan, gereja Kristen Indonesia, untuk memberlakukan kasih sayang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bagaimana kita menjalani hidup di dalam pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir ini? Apa yang harus kita praktekkan, kita harus menjalani hidup seperti apa? Cuman satu Bapak Ibu. Moral Kristiani, moral pengikut Tuhan Yesus Kristus adalah kasih itu. Jika dengan demikian dalam segala situasi,
gereja harus mempraktekkan kasih sayang kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya punya sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Dan kisah nyata itu telah difilmkan menjadi sebuah film religius yang berjudul Of Gods and Men, drama Perancis Bapak Ibu. Film ini menceritakan kisah nyata bahwa pernah suatu saat ada sekelompok orang Kristen yang terdiri dari para biarawan. 10 tahun mereka hidup dan melayani di sebuah desa. Dan mereka hidup berdampingan dengan damai. Jadi para biarawan ini datang dari Perancis pergi ke suatu desa. Dan ketika mereka sampai di desa itu mereka hidup berdampingan dengan warga desa itu dengan penuh perdamaian. Dengan penuh kenyamanan dan keamanan. Mereka saling perhatian dan saling mengasihi. Sampai-sampai beberapa orang yang datang dari Perancis dan tinggal di desa itu sudah tidak mau kembali lagi ke Perancis. Mereka betah di desa itu karena kehidupannya sungguh sangat menyenangkan. Hidup perdamaian antara anak-anak Tuhan dengan warga desa. Namun suatu saat kemunculan milisi agama lain yang fundamentalis mengubah semua yang ada di tengah-tengah kehidupan desa itu. Mereka mengancam para biarawan, mereka juga mengancam penduduk desa. Ujung akhirnya 8 biarawan diculik dan dibunuh secara tragis. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan biarawan yang masih hidup? Apakah mereka menjadi membenci? Apakah mereka meninggalkan daerah itu dengan sakit hati dan ketakutan dan rencana ingin balas dendam? Tidak sama sekali. Yang dilakukan oleh gereja dan diwakili oleh para biarawan ini adalah mereka tetap hidup, mereka tetap mempertahankan keberadaan mereka dan keberadaan masyarakat di desa itu dengan cinta kasih Kristus yang ada di dalam diri mereka. Dan sama sekali tidak ada sakit hati, apalagi usaha untuk membalas dendam. Seperti inilah contoh gereja mempraktekkan cinta kasih. Kita GKI juga harus mencari cara-cara kita untuk mempraktekkan cinta kasih di mana gereja GKI berada. Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini, di media-media sosial, kita bisa mempraktekkan cinta kasih kita sebagai wujud kehadiran gereja dan peranan gereja di dalam pembangunan kehidupan di dunia ini, di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, kalau kita lihat di media massa, banyak sekali bertaburan ketakutan, ya, orang menaburkan rasa takut, memberitakan ini dan itu. Maka GKI, anggota dan simpatisan GKI harus hadir dan taburkanlah keberanian di sana. Kalau di media-media sosial ini orang menaburkan keputusasaan, maka anggota-anggota jemaat GKI dan simpatisan-simpatisannya harus menaburkan harapan-harapan di dalam Tuhan. Kalau di media sosial sana orang menaburkan permusuhan, maka anggota jemaat GKI mau di IG-nya, mau di WhatsApp grupnya, atau mau di status WhatsApp-nya yang bisa dilihat oleh orang, mau di media-media sosialnya yang lain, taburkan perdamaian, gaungkan perdamaian. Ya, Bapak Ibu, orang sangat takut dengan netizen yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena kata-katanya sungguh sangat amat sadis. Tetapi peringatan bagi anggota jemaat GKI ketika kita mempraktekkan bahwa kita ini adalah komunitas kasih, maka kita tidak boleh menjadi netizen yang jahat, yang sadis. Karena itu hati-hati sekali, pilih benar kata-kata kita ketika kita berkomentar di media sosial yang sekarang ada. Itu baru namanya Bapak Ibu kita mempraktekkan persekutuan kasih.
Bapak Ibu yang berikutnya, bagaimana kita menghadapi situasi-situasi kita seperti saat ini. Maka Bapak Ibu, pesan firman Tuhan hari ini bahwa kita harus tetap berkarya. Kita berderap dalam persekutuan karya. Kita tidak boleh mandek, tidak boleh menjadi orang yang malas. Kita harus menjadi orang yang kreatif, terus berusaha. Dengan demikian berarti Bapak Ibu kita tidak bisa dengan gerakan biasa-biasa saja. Yesus itu selalu menembus batas-batas. Murid-muridnya yaitu kita anak-anak Tuhan juga bergerak untuk menembus batas-batas. Gali semua kreativitas kita. Bapak Ibu saya punya sebuah contoh. Ya, contoh ini di slide saya yang ketiga. Ya, Bapak Ibu, ini lukisan batik ini ada di Pastori Panularan. Ini lukisan ini saya pesan dari seorang kawan. Dulu sama-sama di Teologia Duta Wacana. Dia seorang pendeta yang bertugas di daerah Bantul. Ketika dia bertugas di daerah Bantul, Bapak Ibu Saudara, dia mengumpulkan para seniman-seniman. Tetapi para seniman ini memiliki beberapa keterbatasan. Mereka termasuk orang-orang disabilitas. Tetapi mereka tidak diam diri dengan kondisi mereka. Bersama-sama dengan Pak Pendeta ini Bapak Ibu. Mereka salah satu karyanya adalah membuat lukisan batik. Lukisan itu adalah pesanan saya. Yang gambar yang sebelah satunya Bapak Ibu ketika ada gambar seseorang yang sedang berlutut. Tanda peneguhan atau pentabisan. Itu saya yang minta dia bikinkan. Dan itu yang bikin adalah teman-teman yang punya beberapa keterbatasan itu. Keterbatasan itu tidak membuat orang terus tidak bisa bikin apa-apa. Mereka kreatif. Dan mereka menghasilkan karya seni yang luar biasa. Bapak Ibu, apalagi bagi kita yang masih kuat, yang sehat, yang baik-baik saja. Mari kita berderap dalam persekutuan kasih, tetapi juga persekutuan karya. Bapak Ibu, ada dua kalimat yang menarik, ya, bahwa kalau kita mau berkarya, ya, kita jangan tunggu menuntut hal-hal. Karena apa? Karena kita jangan tergoda bahwa kita masih muda, jadi kita masih bisa hidup lama. Tidak, untuk mati tidak harus tunggu tua, ya. Dan untuk berkarya juga Bapak Ibu dalam segala situasi kita harus tetap berkarya. Karena apa? Karena untuk mati pun tidak harus tunggu kita sakit. Ini mau mengatakan bahwa hidup kita ini singkat. Kita harus mempergunakan benar-benar. Betul-betul berkarya produktif. Segala situasi mau tua, mau muda, mau sehat, mau sakit, kita harus memanfaatkan waktu kita untuk berkarya. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk kita berderap di dalam persekutuan kasih dan karya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita.
Tuhan, hari ini Engkau meneguhkan kepada kami bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Maka sebagai murid Yesus, kami ini adalah persekutuan yang dibangun atas dasar kasih. Kami adalah komunitas kasih, tetapi bukan komunitas kasih yang menikmati kasih begitu saja dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi kami juga komunitas kasih yang harus terus berkarya untuk kebaikan dunia ini, untuk kemuliaan nama Tuhan yang pertama-tama. Mampukanlah kami semua, Tuhan, untuk kami ingat senantiasa mempraktekkan cinta kasih dalam kehidupan kami. Dan juga untuk senantiasa produktif akan hal-hal yang baik. Kami berdoa Tuhan di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah kami bersama-sama dengan kami ini. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan. Baik untuk yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah-rumah atau tempat-tempat isolasi, maupun juga yang ada di rumah sakit. Kiranya hanya dengan kuasa Tuhan, semua yang sakit dapat pemulihan. Tentu saja Tuhan, yang sakit ini bukan jasmani kami saja, tetapi bisa juga mental dan spiritual kami. Tuhan tolong pulihkan, supaya kami menemukan kembali Tuhan, kekuatan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Dan kami menjadi orang yang kuat dan baik untuk berkarya. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemulihan ekonomi yang sedang diperjuangkan oleh setiap kami, setiap keluarga dan negara. Supaya Tuhan, terjadi pemulihan ekonomi di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan negara kami Indonesia, bahkan juga dunia. Sebab ekonomi yang baik Tuhan akan mendatangkan kesejahteraan, kebahagiaan, kegembiraan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami juga memohonkan pemulihan sosial. Engkau tahu bahwa dengan pandemi ini memporak-porandakan relasi sosial kami. Tuhan, tolonglah pemulihan di segala bidang ini. Sungguh kami butuhkan. Kami berdoa Tuhan bagi usaha-usaha perdamaian yang dilakukan oleh gerejamu, oleh kelompok-kelompok yang peduli akan perdamaian, dan oleh pemerintah juga. Biarlah perdamaian senantiasa digaungkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami Indonesia. Dan juga kiranya bisa membias di tengah-tengah kehidupan bersama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pembangunan yang masih terus dilakukan oleh pemerintah kami. Meskipun pandemi COVID sedang berjalan, anugerahkanlah kekuatan dan kemampuan, baik bagi pemerintah, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia, agar pembangunan ini terus berjalan dan menghasilkan hasil-hasil yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden, jajaran Menteri, Kapolri, Panglima, dan juga para pemimpin di daerah, para tokoh-tokoh agama yang baik. Tuhan tolong supaya semuanya dapat bersinergi untuk menjaga Indonesia ini, NKRI. Bapa, akhirnya kami mau menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akhiri doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu dalam segala situasi dan kondisi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat 1 berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkrah Solo
atau juga melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti tercurah di sepanjang kehidupan kita. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan menjadi alat saluran berkat untuk menyatakan kasih dan karya-Mu bagi sesama. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati kehidupan keluarga dan pekerjaan kami di dalam kuasa penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus,
sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari sekarang dan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Marilah berderaplah satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam karya bagi dunia. Kiranya pernyataan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya.
Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Bapak Ibu Saudara, ibadat selesai dan kepada jemaat Tuhan kami mengucapkan selamat ulang tahun di hari ulang tahun GKI pada tahun ini yang ke-33. Kiranya kita tetap mempertahankan komunitas kasih dan karya di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Dan Bapak Ibu Saudara, pandemi COVID-19 masih berlangsung. Kiranya kita semua taat pada protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Berderaplah satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masukkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia.